Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam perkuliahan Operasi Teknik Kimia 2 pada hari ini. Selanjutnya kita akan berpindah ke bab tentang sedimentasi. Ya, baik, sekilas tentang sedimentasi. Sedimentasi itu kita kenal dengan istilah pengendapan. Kalau mengikuti alurnya Jankowicz itu kan sangat lengkap ya, dari asal usul rumus ya sampai berbagai macam kasus ya. Ya, pada kali ini saya akan mencoba ya mensederhanakan dari uraian yang ada di Jankowicz ya. Ya, secara umum kalau saya pelajari sedimentasi di Jankowicz itu terbagi dua, ya. Yaitu yang pertama itu adalah sedimentasi tanpa hambatan atau disebut juga dengan free settling. Ya. Settling itu kan sedimentasi, settling. Ya. Yang kedua itu adalah sedimentasi yang mengalami hambatan atau istilahnya itu adalah hindered settling. Nah, ini. Nah, sekilas ya tentang sedimentasi. Jadi ya kalian pasti sudah tahu semua ya. Pengendapan itu seperti apa ya. Misalkan ini kondisi pertama ya. Ada suatu cairan yang berisi padatan ya atau slari ya. Ini kondisi pertama ya. Jadi padatannya itu masih terdispersi atau tersebar secara merata pada seluruh bagian cairan tersebut ya. Kemudian kita diamkan ya. Kita diamkan sehingga padatannya itu akan mengendap ya. Padatannya akan mengendap di bawah. Nah, mengendap kayak gini. Nah, ini fenomena yang kedua ya. Dibiarkan dari satu ke dua ini ada yang namanya waktu sedimentasi. T ya, satuannya adalah sekon. Ya. Nah, dalam fenomena sedimentasi ya, ini mengalami beberapa gaya. Nah, misalkan ini ya ada bejana, ya. Kemudian berada pada suatu larutan. Nah, kemudian partikel padatannya yang akan mengendap. Ya. Ini kan dia jatuh secara gravitasi, berarti ada W. Nah, kemudian ada gaya gesek ya, dari partikel padatan dengan fluida cairannya. Ya. Itu gaya gesek Fg. Ya. Nah, W itu berat, Fg itu gaya gesek, ya. G-nya singkatan dari gesek. Kemudian ada lagi yang bekerja, itu adalah gaya apung, ya, Fa. Nah, ada tiga gaya yang bekerja. Kalau mengendap, ya, jika mengendap, nah, berarti W mendominasi. Nah, W mendominasi, sehingga
W lebih besar dari FA, lebih besar dari FG. Lebih besar FA plus FG. Nah, gini, sorry. Nah, ini syarat dari sedimentasi. Nah, kemudian saya tunjukkan saya list dulu ya, beberapa hal yang penting dalam sedimentasi. Hal yang penting terkait sedimentasi. Itu ya, sedimentasi yang pertama ya, massa jenis ya. Jadi rho dari fluida cair dan rho dari padatan. Ya, tentu saja ini berpengaruh ya, kalau rho padatannya lebih besar daripada rho fluida cair maka bisa mengendap. Ya, syaratnya rho padatan harus lebih besar dari rho fluida cair. Kalau fluida cairnya lebih besar ya jadinya mengapung ya, jadi tidak bisa. Nah, yang kedua itu ada yang namanya viskositas. Viskositas kalau di Jenkoplis lambangnya gini kan, M miring ya, U. Kemudian yang ketiga itu, oh ya sebentar, viskositas ini kaitannya dengan gaya gesek ya, dengan gaya gesek saya singkat FG antara padatan dengan liquidnya atau dengan cairan. Nah, kalau rho ya ini terkait gaya apung FA. Nah, kayak gini. Nah, kemudian ya, yang ketiga jelas ya, jadi berat dari partikel padat. Nah, ini ya. Nah, yang saya sebutkan ini nanti sering dipakai pada perhitungan ya. Kemudian yang keempat ya, setelah ada massa jenis, viskositas, berat ya, tentu saja nanti ngefek pada kecepatan pengendapan ya, atau settling velocity ya, terminal setting velocity. Tapi sebelum ke terminal settling velocity itu ada waktu pengendapan dulu ya, waktu pengendapan ya, ini time ya, kemudian ada kecepatan pengendapan. Nah, V ya. Nah, kecepatan pengendapan itu antara yang free settling sama hindered settling itu tentu saja berbeda ya. Yang keenam itu dipengaruhi juga dengan Reynolds number ya, atau NRE. Yang ketujuh itu ada koefisien jatuh ya. Jadi drag koefisien. Kalau dalam Jenkoplis itu dia menamakannya drag koefisien ya. Koefisien jatuh. Koefisien jatuh atau drag koefisien. Enggak ada satuannya ya, drag koefisien ini. Itu dia lambangnya C ya, drag ya, karena depannya D maka singkatan CD. Nah, ini
7 besaran yang sering dipakai pada kasus sedimentasi. Nah, kemudian kita yang pertama atau yang A, ya, biar nggak sama-sama atasnya, itu ada settling. Nanti saya kasih contoh problemnya. Jadi free settling itu terjadi ketika tidak ada hambatan atau gaya gesek sangat kecil. Nah, misalkan ya, gaya geseknya sangat kecil ya. Biasanya itu terjadi pada fluida encer. Ya. Biasa terjadi pada fluida encer, ya, yang pertama. Kemudian biasa terjadi pada ada ini ya, apa namanya, konsentrasinya rendah. Oh ya, sama aja ya, fluida encer. Ini ya, satu. Nah, ini resettling. Kemudian yang B itu adalah hindered settling. Nah, ini terjadi hambatan ya. Terjadi hambatan ketika pengendapan. Ini bisa terjadi karena yang pertama ya, konsentrasi fluida cairnya dia pekat ya, besar konsentrasinya, viskositasnya. Yang kedua itu dia sebelumnya sudah ada zat terlarut yang konsentrasinya cukup banyak ya. Nah, misalkan ya. Nah, di sini sudah ada fluida-fluida yang menghambat ya. Nah, kemudian kalau misalkan suatu padatan mau jatuh ya, maka dia akan bertabrakan dengan yang sudah ada sebelumnya pada liquid itu. Hambatan ini yang menyebabkan kecepatan settlingnya ya, kecepatan pengendapannya dia jadi kecil ya, jadi lambat ya, mengendapnya jadi lebih lambat ya. Biasanya itu kalau free settling ya, itu ketika dia sudah mengendap itu bisa diamati dengan sangat jelas ya, karena kan cuma jatuh selesai ya. Tapi kalau hindered settling itu jatuhnya lama gitu ya. Kadang butuh waktu yang lebih lama agar endapan dan cairan itu terpisah sempurna ya, atau terpisah ya, liquidnya mendekati warna liquid aslinya gitu ya, itu butuh waktu lebih lama ya. Terjadi karena adanya ini apa, nah, gesek dengan partikel lainnya. Nah, ini jadi sedimentasi dibahas dua ini. Nah, hari ini coba kita ambil satu problem ya, yang berhubungan dengan free settling.
Ini example-nya sudah ada ya. Example berapa ya? Ini rumus-rumusnya. Ya nanti sambil kita latihan, sambil saya tunjukkan ya. Rumus mana yang kira-kira rentan atau sering dipakai ya. Oke, kebablasan. Ya, ini sebelumnya sudah saya kerjakan ya. 1432 ya. Terminal settling velocity of dust particle ya. Ini sudah saya kerjakan, ternyata dia resettling ya. Ya, baik. Kita bahas bersama ya. 1432 1433 ini sama ya. Sama-sama free settling ya. Cuma pertanyaannya aja yang berbeda ya. Ya, kita bahas 1432. Calculate the terminal settling velocity, hitung kecepatan pengendapan ya. Terminal ya. Terminal itu artinya dia kan terminal ya. Terminal itu artinya dia sudah berhenti ya. Settling pengendapan. Jadi kecepatan pengendapan sampai partikel itu berhenti ya. Berarti dari dia melayang-layang pada fluida cair sampai jatuh pada dasar ya, itu terminal settling velocity namanya. Of dust particle debu ya. Berarti solidnya debu dia berada pada udara ya, berarti fluida cairnya digantikan oleh udara ya. Having a diameter ya. Ini diameter dari partikel debu 60 mikrometer dalam udara, suhunya 294,3. Ini nanti digunakan untuk mencari mu dan lain-lain ya. Tekanannya 101,32 kPa. Dust particle can be considered spherical ya. Dia diasumsikan bentuknya bola dengan densitas 1280 kg per meter kubik. Ya. Baik, kita coba kerjakan ya. 1432. Ya, 1432. Ya, saya tak buka dari laptop juga ya, biar nggak bolak-balik. Ya. dP ya, dP-nya kan 60 mikrometer. Ini biasanya kan kalau SI dalam meter ya, berarti 60 kali 10 pangkat min 6 meter ya. Suhunya ya, T 294,3 Kelvin ya. Kemudian rho kilogram per meter kubik ya. Ya, rho-nya sama dengan 1280 kg per meter kubik. Kemudian ya, ini harus ini dulu ya. Ya, kita buka appendix. Appendix 3 ya. Ya, kalau chapter 14 ini kita banyak menggunakan appendix A3. Oke. Mana sih?
Oh, bentar. A2, ini 2, A3. Nah, oke. Untuk udara. Nah, ini ya. Jadi appendix A3, physical property of air at 101,325 atau 1 atm absolut, satuannya dalam SI, ya. Nih. Ya, seperti yang saya list sebelumnya tadi, itu nanti kita cari beberapa yang penting, ya. Yang penting seperti mu, ya, kemudian rho, ya. Ya, di sini mu-nya ya, ini mu-nya masih dalam kali 10 pangkat 5. Ya, berarti suhunya, suhunya ini ya, ini harus diinterpolasi. Ya. Ya, tapi saya sudah ngitung kok ya. Ya, jadi gini, T-nya ini ya, pada T, ya, tanyanya saya tulis dulu, ditanya kecepatan velocity, ya, PT. Nah, interpolasi dari appendix A3 untuk suhu, ya, 294,3 Kelvin. Ini saya sudah ngitung ya, jadi bisa lebih cepat ya. Ya, saya rasa interpolasi kan bisa kan ya, interpolasi ya, ada nilai ini sama ini diambil diantaranya ya. Ya, jadi nggak perlu saya tulis panjang lebar lagi. Ya. Ini dapat 1,828 kali 10 pangkat min 5. Satuannya Pascal second ya. Andre, Pascal second. Pascal second ya. Kemudian rho-nya ya 1,202 kilogram per meter kubik. Ini juga interpolasi ya, interpolasi. Kalau tekanannya ya, P-nya kan tadi dari soal ya. Sebentar saya buka soal lagi. Ya. P ya. Ini ada rho ada P ya, mirip-mirip. Ya, tapi berbeda 1,32 kPa. Cek lagi satuannya. Oke, ya. Baik, berarti sudah. Terminal velocity. Terminal velocity itu equation
1439, di mana VT sama dengan G kalikan DP ya, kalikan D kalikan, bentar ya, catatan saya nggak beres ini. 1439. Nah, kalikan rho dari ini ya, jadi rho dari debu ya, dari partikel, rho P ya, dikurangi rho dari fluidanya, dibagi 18 mu. Ya, saya kasih keterangan VT adalah terminal velocity. Satuannya nggak saya tulis ya, satuannya bisa menyesuaikan British atau SI. G adalah percepatan gravitasi. Nah, G-nya muncul karena dia settling kan dipengaruhi oleh gaya berat ya. dP itu adalah diameter benda yang mengendap. Dalam hal ini adalah debu. Rho P itu adalah massa jenis benda yang mengendap. Rho F massa jenis fluida ya, fluida apa ya istilahnya, fluida pelarut ya. Kalau mu adalah viskositas ya. Ini baik, saya tulis langsung ya, VT sama dengan 9,8 ya, kalikan dP 60 kali 10 pangkat min 6 ya, dP kuat, dP nya ada kuadratnya, kurang ya, ada kuadratnya ya, dP kuadrat, dP kuadrat kalikan 1280 min 1,20. Nah, ini berarti yang ini saya kasih keterangan kayak gini. Ini punyanya debu, ya. Ini punyanya udara. Makanya dari appendix A3 tadi, ya. Nah, kemudian 18 kalikan mu. Mu-nya mana tadi? 1,828 kali 10 pangkat min 5. Diperhatikan satuannya ya. Kalau ini satuannya sudah saya setting semua. Jadi enggak ada yang keliru insya Allah. PT sama dengan, ya ini saya sudah ngitung, dapatnya 0,137 meter per second. 3 angka di belakang koma ya nggak masalah ya. Nah, kecuali kalau 0,00, nah itu beda lagi ya. Tapi kalau 0, sekian, ya itu 3 angka di belakang koma, saya rasa cukup ya. Tapi kalau kalian tulis panjang ya nggak masalah. Oh ya,
Rumus ini, ya, rumus yang ini itu adalah untuk laminer, untuk aliran laminer. Apakah benar ini laminer? Kita buktikan. Ya. Laminer atau enggaknya, ya, cek aliran. Itu kan dengan NRE, ya. Jadi NRE, Reynolds number. Jadi Reynolds number itu sebenarnya ini ya, Reynolds number itu nggak ada satuannya, ya. Itu merupakan rasio antara gaya gesek dengan gaya ini apa namanya ya, dengan viskositas, ya, NRE, ya, tapi biasanya kan kejadian gini, ya, dP kalikan VT kalikan rho, ya, rho fluida berarti kan udara per mu, ya. NRE, ya, dP 60 kali 10 pangkat 6 kalikan 0,1372 kalikan 1,202, ya. Ini 1,828 kali 10 pangkat min 5. Ini sebelumnya saya sudah ngitung, ya, jadi insya Allah satu, ya, NRE-nya sangat kecil, ya. NRE sangat kecil, bahkan satu saja nggak sampai, ya. Berarti ini benar-benar debunya itu jatuhnya itu apa ya, free cycling, ya, tanpa hambatan dan lurus, ya, sehingga terbukti laminer. Laminer, ya, kasusnya adalah free cycling. Kadang itu gini, kalau alirannya turbulen biasanya itu NRI-nya, ya, yang pertama pasti NRI-nya besar dan kemungkinan itu adalah hindered settling, ya, tapi nggak mesti, ya, harus dicek lagi. Biasanya sih gitu. Kalau hindered settling, ya, ada yang NRI-nya kecil juga ada, tapi biasanya NRI pada hindered settling itu lebih besar, ya, karena partikelnya kan nabrak-nabrak, ya, sehingga dia, ya, partikelnya belok-belok gitu, ya. Partikel yang belok-belok itu biasanya NRI-nya besar. Kalau terlalu besar NRI-nya bisa masuk turbulen. Untuk turbulen kan ini, ya, agak beda nanti, ya. Ya, sampai sini saja untuk free settling. Pertemuan berikutnya kita lanjut untuk hindered settling. Sekian, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.